Barengan sama Oracle Card Indonesia di readingan kali ini teman-teman ya, Monday reading, bacaan bulanan yang temanya kita bakalan ketemuin terus ya setiap bulan teman-teman ya. Dan buat kalian yang ketinggalan di setiap temanya, di setiap videonya Oracle Card Indonesia, kalian boleh lihat playlist ya. Untuk bulanan udah disendiriin teman-teman, dan untuk yang timeless general reading by zodiac ya, berdasarkan zodiak juga sudah disendiriin. Jadi kalian tinggal klik aja di playlist yang kalian mau lihat ya di video-videonya. Oke, teman-teman, apa sih 5 hal penting yang butuh kamu dengar bulan ini buat kalian semua teman-teman Capricorn ya. Teman-teman Capricorn dimanapun kalian berada, bacaan ini umum ya, buat siapa aja boleh, general reading ya. Jadi siapapun boleh denger ya, dimanapun kalian berada juga boleh denger teman-teman ya. Yang penting kalian dengarnya dengan seneng ya, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Seperti itu. Lalu buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku. Dan ya, untuk teman-teman yang masih belum pada subscribe channel keduanya Oracle Card Indonesia, ayo segera yuk subscribe ya. Di channel yang ketiga ada audio sound therapy ya, dimana kalian yang mau ya berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih belum tahu nih ya caranya kayak gimana. Nah, kalian boleh ke sana teman-teman ya, karena di sana ada audio sound therapy yang bisa kalian dengarkan berulang-ulang ya. Kalau kalian konsisten ya pasti akan ada kerasa banget hasilnya ya. Tapi kalau misalkan nggak konsisten ya sebegitulah hasilnya ya. Oke ya teman-teman, yuk kita baca ya 5 hal penting apa sih yang butuh kamu dengar atau secepatnya kamu tahu. Kita baca yuk. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Hayo kita dengar yuk. Yang pertama ya. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah punya waktu ya. Punya waktu, me time. Ya, ini penting banget sih teman-teman ya. Bulan ini mungkin bulan yang benar-benar hektik banget gitu kan ya buat kamu, sehingga kamu sendiri aja boro-boro punya waktu untuk orang-orang yang kamu sayang gitu kan ya. Punya waktu untuk diri sendiri aja benar-benar berat banget ya, benar-benar harus diusahakan banget. Nah, entah kenapa kamu tuh lagi kehilangan kebebasannya kamu. Kebebasan ini dalam artian bukan kayak waktu aja ya, tetapi pikiran-pikiran yang benar-benar kayak lagi complicated banget mikirnya teman-teman ya, sehingga mengakibatkan kamu tuh terikat di pikiran kamu sendiri. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa? Karena masih belum bisa melihat dari sudut pandang yang luas, teman-teman ya. Tapi ya, ketika kamu take a rest ya, ketika kamu break, mundur sejenak, justru akan banyak sekali pemahaman yang kamu dapetin nih teman-teman. Hal yang mungkin kamu tidak sadari ya. Ketika hektik kamu paksa terus-terusan malah gak dapet apa-apa gitu. Tapi justru ketika kamu mundur ya, kamu melihat gitu kan ya secara lebih luas, maka akan terlihat yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatan pikiran yang selama ini mungkin membelenggu ya, seperti itu. Ini yang pertama ya. Sekarang kita bakal lihat yang kedua yuk. Yang kedua kita lihat. Yang kedua kita lihat. Hati-hati terjebak ilusi-ilusi ya yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Terlihat ya di sini teman-teman ya, beberapa hal mungkin terjadi nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat baik-baik ya, sebenarnya ini juga nggak jauh-jauh beda banget gitu loh dari apa yang kamu inginkan. Jadi hati-hati terpengaruh sama emosi dan pikiran kamu sendiri teman-teman, karena hal yang paling berbahaya justru adalah apa yang kita pikirkan ini loh ya. Ini bisa jadi sesuatu hal yang
menyenangkan ataupun menyedihkan tergantung dari persepsi pikiran kamu. Ada hal-hal yang dilihat sebagai sesuatu hal yang nyata padahal nggak nyata. Ada hal yang dilihat sebagai suatu hal yang nggak nyata padahal itu nyata gitu. Contoh ketakutan dan bahaya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa bahaya adalah ntar aja deh gampang gitu ya, padahal di depan ada banteng gitu kan ya. Nah, tapi ada juga gitu ya orang yang terlalu terikat dengan pikirannya, aduh nanti kalau misalkan ada banteng gimana ya, padahal nggak ada bantengnya gitu loh ya, seperti itu. Nah inilah gitu ya, ketika kamu ya kecewa dengan apa yang kamu harapkan yang nggak sesuai dengan kenyataan ya, coba dilihat baik-baik apakah memang seperti itu gitu kan, atau sebenarnya mungkin ya kekecewaan satu tapi karena pikiran terblow up terus gitu kan, jadi kayak berasanya tuh kayak 10 gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau kita selalu belajar bersyukur ya, itu bakalan jadi luar biasa. Ada kalanya ketika mungkin ya secara rezeki alam semesta ini memberikan kita rezeki gitu kan, membantu kita dengan memberikan satu padahal kita mungkin mintanya 3 ya. Kenapa tidak kita balik gitu ya, rasa syukurnya kita, syukur banget ya aku sudah mendapatkan satu. Padahal untuk teman-teman yang lain mungkin untuk dapat satu aja itu butuh usaha yang jauh lebih keras daripada aku. Nah, ketimbang kok cuma dapat satu sih gitu ya, yang 2 yang lagi mana gitu. Nah, akan lebih enak yang seperti apa? Nah, itu tergantung kamu. Ya, oke teman-teman, hati-hati terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Lalu yang ketiga kita lihat. Yang ketiga kita lihat, menerima situasi dan kondisi ya. Dalam arti menerima situasi dan kondisi itu bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain kalau dia apa-apain ya. Jadi lebih ke kayak aku menerima situasi dan kondisinya seperti ini, jadi apa yang bisa aku lakukan? Karena hidup dalam ketakutan kamu nggak akan kemana-mana ya, kamu hanya akan di situ-situ aja teman-teman ya. Jadi ya kalau kita bisa menerima situasi dan kondisi, biasanya kita bakalan bisa ngelihat situasi dan kondisinya itu seperti apa, sehingga kita bisa mengambil langkah gitu, apa yang harus dilakukan ya. Ada beberapa hal yang memang harus melangkah ya, ada yang harus melangkah dengan ya sudah dilepaskan dulu ya, ada beberapa hal. Nah ini tergantung sih dari case-nya kalian apa, tapi yang jelas ya tergantung dari bagaimana cara kalian mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri sendiri ya, seperti itu. Ini yang ketiga ya teman-teman ya, ini yang ketiga. Nah sekarang kita bakalan lihat yang keempat. Yang keempat kita lihat yang keempat ada menikmati waktu bersama dengan orang yang disayang sih teman-teman. Kalau misalkan dilihat di sini sih ada perjalanan ya, ada jarak jauh ya, perjalanan yang dilakukan, kemungkinan ya ada perjalanan. Jadi ya butuh persiapan ya pasti ya. Ada sebuah janji yang harus ditepati teman-teman ya, untuk memberikan waktu, membagi waktu ya, memberikan waktu yang berkualitas ya. Mungkin selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaan gitu kan, terlalu sibuk dengan apa yang harus dilakukan ya. Kalau kalian LDR, kalau kalian long distance ya dengan keluarga kalian ya, dengan orang yang kalian sayangi ya, kenapa nggak membagi waktu, nggak harus datang ya, tetapi selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi. Ini juga bisa teman-teman ya, untuk beberapa teman-teman yang mungkin kalau misalkan pulang pergi kan ya biaya yang dikeluarkan juga nggak sedikit ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin ada alternatif lain, dimana sekarang teknologi kan juga udah maju kan ya, seperti itu. Alright, ini yang keempat ya. Sekarang kita lihat yang kelima, yuk. Yang kelima kita lihat di sini, rumah ya.
sesuatu yang berkaitan dengan rumah, sesuatu yang berkaitan dengan apa adanya, kejujuran. Bisa jadi adalah beban-beban yang selama ini harus kamu tanggung gitu, dan selama ini kamu selalu bilang ya dan ya gitu. Saat ini ya belajar bilang enggak ya, apalagi untuk sesuatu hal yang mungkin itu bukan prioritas. Kalau kita apa adanya, kalau kita terbuka, ya pasti segala sesuatunya bakalan baik-baik saja dari awal. Sebuah hubungan ya, walaupun untuk keluarga ataupun pasangan ya teman-teman ya, kalau tidak dimulai dengan kejujuran, tidak dimulai dari apa adanya, bakalan lelah, bakalan capek pastinya, seperti itu. Jadi apa adanya yuk ya. Jujur. Oke, teman-teman, ini adalah 5 hal penting yang sebaiknya kamu dengar ya. Dan kalaupun kamu mendengarkan ini ya di tengah-tengah bulan ini, semoga setengahnya masih bisa terbantu ya. Kita jumpa lagi next month ya teman-teman ya, dan semangat buat ngadepin bulan ini. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.